Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Salah satu rumah makan yang paling populer di Indonesia adalah rumah makan Padang, yang dapat kita jumpai di mana-mana, dan salah satu menu yang disukai penggemar nasi Padang adalah gulai kepala ikan. Banyak makan kepala ikan tentu tidak membuat orang menjadi kepala. Dan suka makan ekor ikan juga tidak menjadikan kita ekor. Dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan berjanji akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor, dan akan tetap naik dan bukan turun, apabila kita setia melakukan perintahnya. Tetapi banyak orang mengartikan menjadi kepala itu berhubungan dengan jabatan dan kekuasaan. Kepala berarti bisa memerintah dan mengatur sesuka hatinya, selalu ingin dihormati dan tidak suka dibantah. Padahal sebenarnya Tuhan menjadikan kita kepala adalah bertujuan agar kita menjadi saluran berkat, menjadi teladan dan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Hidup berguna dan membangun bagi sesama, menghibur orang-orang yang susah, menasihati dan menolong mereka yang bermasalah, melakukan hal-hal yang membuat seseorang menjadi lebih baik. Janji Tuhan untuk menjadikan kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun adalah salah satu berkat yang dijanjikan Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Berbicara tentang berkat, tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua orang menginginkan berkat. Adapun berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 adalah berkat di tempat tinggal dan di tempat kerja, berkat keturunan, hasil pekerjaan atau usaha, berkat saat pergi dan saat pulang di ayat 2-6. Berkat kemenangan terhadap musuh ayat 7-8. Berkat menjadi umat yang kudus ayat 9. Berkat buah kandungan, hasil ternak dan hasil bumi ayat 10-11. Berkat hujan pada masanya dan atas pekerjaan mereka, sehingga dapat memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa ayat 12. Berkat untuk diangkat menjadi kepala yang memimpin orang lain dan perjalanan hidup mereka akan terus naik ayat 13. Namun, semua berkatnya itu memiliki syarat, yaitu jika kita melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Dan jika tidak melakukannya, kita bukan saja tidak menerima berkat-berkat tersebut, tetapi justru menerima kutuk, sebagaimana tertulis dalam Ulangan 28 ayat 15-46. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kasih Tuhan tidak bersyarat. Artinya untuk menerima kasih Tuhan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tetapi untuk menerima penggenapan janjinya ada bagian yang harus dilakukan manusia. Demikian juga untuk menerima berkat-berkat Tuhan sebagaimana ya Dia janjikan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 ini, ada persyaratan. Hal ini terlihat jelas kalau kita perhatikan dalam ayat 1, 2, 9, 13, 14. Dimulai dengan kata, jika engkau atau apabila engkau. Yang pertama, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ayat pertama. Mungkin kita sering mendengar firman Tuhan baik dalam ibadah atau melalui renungan lainnya. Tapi kita tidak menyimak dan berusaha memahami, apalagi melakukannya. Hati kita seperti tanah di pinggir jalan atau tanah berbatu-batu dalam perumpamaan seorang penabur. Kita mendengar firman Tuhan, segera melupakan dan mengabaikannya. Perintah Tuhan dalam ayat 1 ini merupakan
yang utama dan terutama untuk kita menerima pengenapan janji-janji berkat-Nya adalah taat dan setia melakukan firman dan kehendak-Nya. Kemudian yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ayat 9. Adalah hidup menurut rencana Allah. Hidup dalam pimpinan roh, bukan menurut kehendak daging. Keinginan manusia berarti keinginan terlarang atau nafsu untuk memuaskan kepentingan sendiri. Rencana Allah bagi kita adalah menjadi saluran berkat. Hidup yang peduli dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita, yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Kita menerima kasih Allah yang tidak bersyarat, supaya kita dapat mengasihi sesama sesuai kehendak. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, ayat 14. Tuhan mau kita menjadikan Dia satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Tidak boleh ada sesuatu yang menjadi tandingan Allah dalam hidup kita. Sesuatu itu bisa uang, bisa keluarga, bisa hobi, kepandaian, kepintaran, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mengabdi pada dua majikan. Tetaplah setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Lakukan dengan konsisten setiap hari, mulai sekarang. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.